sosok wanita menyeramkan. Bu, Pak, Dek, Panji akan segera pulang. Ucap Panji pelan. Jalan yang dilalui saat akan ke kampung Gondang cukup lancar karena memang sudah sangat sepi. Juga sebelum sampai di kampung Gondang, terlebih dahulu mereka melewati kampung Tilang yang berjarak 3 kilometer sebelumnya. Saat mereka baru sampai di kampung Tilang, mereka takjub dengan kondisi tempat tersebut. Bagaimana tidak? Dulunya yang hanya kampung biasa dengan rumah-rumah sederhana, sekarang sudah terdapat berbagai rumah-rumah mewah, dan juga setiap rumah juga ada banyak mobil. Wah, dalam kurun waktu 3 tahun lebih kampung ini sudah sangat berkembang. Wah, sekarang kampung ini sudah lumayan ramai yo Mas, ujar Panji kepada Mas Joko. Ya beginilah Mas, udah 2 tahun belakang kampung ini mengalami perkembangan yang sangat besar. Mas tahu nggak, hampir semua warga di sini memiliki mobil loh. Yang benar Mas? Tanya Panji hampir tidak percaya. Bener Mas, padahal kan ya bukannya saya sudzon, tapi kan pekerjaan mereka Mas tahu sendiri rata-rata cuma petani. Tapi ya itu tadi, mereka bisa beli rumah beli mobil, motor. Jelas Mas Joko dengan gamblang. Iya juga sih Mas, dulu sebelum saya pergi juga kampung ini masih sangat kekurangan. Sama seperti kampung saya. Saya malah jadi kepikiran Mas bagaimana kondisi kampung saya sekarang. Jawab Panji sendu. Kalau setahu saya sih ya Mas, justru kampung Mas adalah kebalikan dari kampung ini Mas. 2 tahun belakangan kampung Gondang justru malah semakin susah Mas. Dari mendapatkan makanan, sandang, pangan. Semua panen juga gagal jadi seperti itu Mas. Orang-orang sih pada bilang jika pasti ada sesuatu yang terjadi pada hal ini. Ungkap Mas Joko membuat Panji termenung. Akhirnya, setelah beberapa saat akhirnya mobil pick-up yang ditumpangi mereka berdua telah tiba di depan gapura kampung Gondang. Waktu juga sudah menunjukkan jam 21:32. Mas sekali lagi makasih ya. Kalau berkenan mari Mas mampir dulu ke rumah saya. Tawar Panji sembari mengangkat tas dan kopernya dari belakang pickup. Udah Mas nggak usah, atau rumah saya cuma di kampung Jomblang. Balas Mas Joko tanpa mengurangi rasa. Oh walau orang Jomblang teh, kok nggak bilang ti Mas? Hehe, tak kirain Mas Panji tahu. Oh walah Yos, kalau begitu, saya sekali lagi terima kasih banget ya Mas sudah ditebengin. Iya Mas, santai saja. Oh ya Mas, Panji bawa ini ya buat jaga-jaga. Ucap Mas Joko dengan memberikan sebuah garam di dalam bungkusan plastik kecil. Garam? Buat apa ini Mas? Tanya Panji heran. Nggak buat apa-apa Mas. Hanya saja benda itu dapat mengurangi gangguan-gangguan dari makhluk halus. Kondisi kampung Mas nggak baik-baik saja Mas, sebaiknya Mas berhati-hati. Oh iya, satu lagi. Jika ada seseorang yang memanggil Mas Panji, tolong Mas jangan sesekali Mas Panji menoleh ke arah belakang. Ini adalah pantangan. Ucap Mas Joko. Memang kenapa Mas? Sudah Mas, yang terpenting ikuti nasihat saya selagi Mas Panji tidak mau berurusan dengan Winda. Jelas Mas Joko sekali lagi. Winda? Panji merasa tidak asing dengan nama tersebut. Namun ia lupa di mana ia pernah mendengar nama Winda. Ya sudah, saya undur diri dulu Mas. Ingat kata-kata saya supaya tidak bingung arah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balas Panji. Dasar Mas Joko. Ucap Panji sembari tersenyum kecut. Setelah kembali menggendong tas dan membawa kopernya, garap tersebut Panji masukkan ke dalam kantong bajunya dan perlahan mulai memasuki kampungnya tersebut. Hawa dingin pun mulai menusuk-nusuk kulit Panji. Aura kampung itu sangat berbeda saat terakhir Panji meninggalkan kampung Gondang untuk pendidikannya. Panji merasa ada banyak pasang mata yang tengah memperhatikannya. Samar-samar rumah para warga yang masih terbuat dari papan-papan kayu sudah mulai nampak. Mas, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil Panji dari arah belakangnya. Ia pun berniat ingin menoleh ke belakang untuk memastikan siapa sebenarnya orang yang memanggilnya. Namun sebelum ia benar-benar menoleh ke belakang, seketika ia teringat dengan nasihat dari Mas Joko jika jangan pernah menoleh ke belakang jika ada seseorang yang memanggilnya dari belakang. Tanpa peduli, Panji melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke rumahnya. Lampu
Lampu-lampu kecil milik warga sudah mulai kelihatan. Namun tak terlihat satu warga pun yang berada di luar rumah. Dulu biasanya jam segini masih banyak warga deh yang nongkrong di pos ronda. Batin Panji saat melihat pos ronda yang biasanya dulu dia nongkrong sepi. Mas, tolong aku. Lagi-lagi Panji mendengar sebuah suara yang berasal dari arah belakangnya. Tanpa ragu Panji kembali ke arah rumahnya yang sudah tidak lagi jauh. Assalamualaikum. Oh, Pak, ini Panji. Ucap Panji saat ia sudah sampai di depan rumahnya. Sunyi. Tidak ada sahutan sama sekali dari dalam rumahnya. Assalamualaikum. Pak, Bu Panji pulang. Karena tidak mendapatkan balasan dari dalam rumah, Panji mencoba melihat dalam rumah dari jendelanya. Lampu ruang tamu juga tidak dinyalakan oleh keluarganya. Apa di rumah nggak ada orangnya? Batin Panji di dalam hati. Tiba-tiba dari dalam rumah ada tangan yang menyeret tubuh Panji masuk ke dalam. Sakit. Ringis Panji. Oh, jangan bersuara. Ucap seorang pria yang Panji saja tidak melihatnya karena gelapnya dalam rumahnya sekarang. Tok, tok, tok. Mas, tolong aku. Oh. Lagi-lagi setelah pintu terkunci rapat, ada seseorang yang mengetok pintu rumah tersebut, dan jika didengar dari suaranya, terlihat jika itu adalah seorang perempuan. Mundur perlahan dan ikuti aku. Tanpa rasa curiga, Panji hanya menuruti apa yang diucapkan pria itu dari gelapnya malam. Tok, 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 tok. Sontak Panji pun terkejut mendengar teriakan wanita itu dari dalam rumahnya. Saat ia masih dilanda dengan ketakutan. Dari jendela rumahnya tiba-tiba wanita itu menampakkan wajahnya ke kaca jendela itu. Seakan jantungnya berhenti, Panji terpaku melihat wajah sosok itu dengan wajah yang berlumuran darah dan hampir rusak. Matanya yang hampir keluar dan mulut sobek menganga sampai ke telinga. Hati-hati, tolong aku. Ucap sosok itu dengan parah membuat Panji seketika pingsan. Beberapa saat kemudian, Panji akhirnya siuman dan mendapati dirinya berada di dalam sebuah kamar. Lagi di mana aku? Lei, kamu sudah sadar? Seketika Panji langsung mengenal suara itu, dan saat ia menoleh ke samping ia melihat keluarganya yang tengah menunggu kesadaran Panji. Ibu, Bapak, Adik, ucap Panji lirih. Alhamdulillah, nak, akhirnya kamu gak apa-apa. Panji pun langsung dipeluk oleh sang ibu dengan derayan air mata yang membasahi pelupuk matanya.